Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Bengawan Afarensi, ST, MT selaku dosen pengampu mata kuliahan Sistem Komunikasi serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Mobilitas Pengguna pada Sistem Komunikasi Bergerak. Dalam presentasi ini, saya akan membahas keempat materi utama, yaitu Location Update, Paging, Handover, dan Roaming. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan pertama. Yang pembahasan pertama ada ditampilkan agenda pembahasan. Ada 4 materi utama yang akan kami jelaskan, yaitu Location Update, Paging, Handover, dan Roaming. Keempat materi ini saling berhubungan dalam sistem komunikasi bergerak, mulai dari pembagian jaringan, mengetahui posisi pengguna, pencarian pengguna ketika ada panggilan masuk, menjaga koneksi saat berpindah BTS, hingga tetap memberikan layanan ketika pengguna berada di luar jaringan operator. Selanjutnya, kita masuk ke location update, merupakan proses ketika handphone atau mobil stasiun memberitahu jaringan mengenai lokasi terbarunya. Supaya lebih efisien, wilayah dibagi menjadi beberapa location area. Jadi jaringan hanya perlu mengetahui pengguna berada di location area yang mana, bukan di setiap BTS. Di slide ini juga menjelaskan ada 3 jenis location update. Yang pertama ada normal location update, yaitu saat pengguna berpindah ke location area yang berbeda. Yang kedua ada periodic location update, yaitu pembaruan lokasi secara berkala walaupun pengguna tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga ada IMSI attack dan IMSI detach, yaitu saat handphone dinyalakan atau dimatikan agar jaringan mengetahui apakah perangkat masih aktif atau tidak. Di bagian ini juga dijelaskan bahwa ukuran location area akan mempengaruhi proses location update dan paging. Nah, pembahasan itu akan kita lihat pada slide berikutnya. Pada slide ini juga dijelaskan hubungan antara location update dan paging yang disebut sebagai trade-off. Kalau ukuran lokasi area dibuat terlalu besar, maka pengguna menjadi lebih jarang melakukan lokasi update. Tetapi akibatnya saat jaringan mencari pengguna melalui paging, area pencariannya menjadi lebih luas, sehingga beban paging meningkat. Sebaliknya, jika lokasi area disebut lebih kecil, proses paging menjadi lebih ringan, tetapi pengguna akan lebih sering melakukan lokasi update. Karena itu, operator harus mencari ukuran lokasi area yang paling optimal, agar kedua proses tersebut tetap seimbang. Selanjutnya, kita masuk ke materi paging. Paging adalah proses ketika jaringan mencari pengguna saat ada panggilan telepon, SMS, atau data yang masuk. Jaringan akan mengirim paging request ke BTS yang berada di dalam lokasi area pengguna. Jika handphone menerima pesan tersebut, maka handphone akan memberikan respon sehingga koneksi dapat langsung dibentuk. Di slide ini juga terdapat beberapa istilah penting, yaitu seperti PCH, TMSI, dan DRX. DRX berfungsi menghemat baterai karena handphone hanya aktif memantau jaringan pada waktu tertentu. Selain itu terdapat 3 strategi paging, yaitu blanket paging, sequential paging, dan paging berbasis ring. Selanjutnya kita masuk materi handover. Handover adalah proses perpindahan koneksi dari satu BTS ke BTS lainnya tanpa memutusi komunikasi yang sedang berlangsung. Contohnya saat kita menelepon, saat berkendara, walaupun kita berpindah dari satu BTS ke BTS lainnya, panggilan tetap terhubung karena jaringan melakukan handover secara otomatis.
Handover dapat terjadi karena pengguna berpindah tempat, kualitas sinyal menurun, jaringan padat, atau adanya penggangguan pada PTS. Dan selanjutnya ada jenis handover. Beberapa teknik ada hard handover dan soft handover. Hard handover menggunakan prinsip break before make, yaitu koneksi lama diputuskan terlebih dahulu sebelum memasuki koneksi baru. Sedangkan soft handover menggunakan prinsip make before break, sehingga berpindah koneksi terasa lebih mulus. Selain itu juga terdapat klasifikasi handover berdasarkan posisi sel maupun jenis jaringannya. Dan berikutnya dijelaskan bagaimana proses handover dilakukan. Pertama, handphone melakukan pengukuran kualitas sinyal. Kemungkinan hasil pengukuran tersebut dikirim ke jaringan. Setelah itu, jaringan akan menentukan apakah handover perlu dilakukan berdasarkan beberapa parameter seperti RSPRP, hysteresis, dan timer to trigger. Jika syaratnya terpenuhi, maka koneksi akan berpindah ke PTS tujuan sehingga komunikasi tetap berjalan tanpa terputus. Terus di slide berikutnya ada roaming. Roaming memungkinkan pengguna tetap menggunakan layanan komunikasi walaupun berada di luar jaringan operator asal. Misalnya, saat kita berada di luar negeri, kita masih bisa menggunakan nomor yang sama. Operator asal bekerja sama dengan operator yang ada di luar negeri, di luar negara yang tujuan. Kerjasama tersebut disebut roaming agreement. Di slide ini juga dijelaskan adanya notation roaming, international roaming, dan voice dan data roaming, serta voice dan data roaming.